106,3 FM Urban Radio, anak Urban. Hai, sambil nemenin kamu pastinya di Urban Jreng, cara asik dengerin musik. Tapi anak Urban, as always, kalau misalnya kamu tiba-tiba ngedengerin suara gue di siang-siang, itu berarti ada someone yang bakal kenalin entah itu project terbarunya or even yang lama tapi ada lagi maybe. Tapi mungkin kamu udah lihat juga di flyer Instagram kita di Urban 1063 FM. Karena yang ngobrol sama gue kali ini sih sebetulnya gak butuh bridging ya. Oh, udah bisa lihat secara visual. Secara nama sih I guess kayaknya one and only ya, Badai anak Urban. Please welcome Abang Badai. Hai. Halo Bang, kalau nanya kabar kayaknya template banget ya. Iya. Aku aja yang ngejak kabar kamu. Boleh, baik Gimana sekali. kabarnya, Alhamdulillah baik sekali. Udah berapa lama penyiar radio? Siaran, udah hampir 5 tahun lagi. Oke. Rasanya gimana? Masih balu nih gitu. Rasanya kerasa banget masih balunya Jadi gitu. gue yang interview ya. Iya, nanti kebalik gitu. Walaupun ya beliau juga sering interview sih sebenarnya. Iya, Badai podcast, anak Urban. di Yoi. podcast, ya. Bedanya sih sebetulnya enakan format podcast ya Bang ya. Iya, karena Daripada radio. tidak terbatas dengan waktu. Betul. Terus pertanyaannya bisa macam-macam. Iya, gitu kan. Kalau ini kan banyak sekali batasnya gitu. Belum durasi gitu kan. Tapi Badai anak Urban udah lama juga, cukup lama sekali di industri Iya. Indonesia. Since 2000-an berarti ya Bang ya? Ya, aku mulai di industri musik tuh sebenarnya 99. Oke. 99 Yes. dulu sebagai komposer pertama kali bikin lagu buat Leoni Oke. Trio Kwek tahu nggak? Aduh, udah lama banget itu. Itu pertama kali itu tahun 2001 atau 2000 gitu. aku Oke. bikin. Nah, baru ketemu band itu baru mendirikan band 2003. Iya. Nah, barulah berlanjut itu. Yang sebetulnya namanya juga masih ada, masih dikenal juga sama banyak orang. Dan lagu-lagu beliau ini anak Urban yang sebenarnya jadi garanti kalau misalnya tahu lagu-lagunya. Demi Cinta, Demi Cinta, Mengenangmu, Iya. Aku Harus Jujur. Aku Harus Jujur. Gue gak ngafalin Bang, karena apa coba? Nyokap tuh suka banget sama band lo, sama lagu-lagu lo. Serius. Nyokap ya? Nyokap. Ngomongnya udah nyokap nih, berarti ini Nyokap. udah generasi old money banget nih kayaknya nih. Kagak. Ya kebetulan juga seumuran deh kayaknya sama lu Bang. Serius? Iya. Ini gue nggak beres ya Bang. Dia tuh ada fase di mana waktu itu HP-nya Android. Udah gitu kalau misalnya ringtone telepon, dia pakai lagu lu. Yang mana? Sedang apa dan di mana nggak sih? Oh bukan lagu gua. lo ya. Buat ciptaan Aduh gue gua lupa tuh. lagi. Pokoknya tuh kalau misalnya intro depannya gue tahu aja. Teng 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 teneneng. Apa ya? Pokoknya Lagu Rindu kali. mungkin ya. Iya, Lagu iya. lu bukan? Lagu gue itu kalau Nah Rindu. kan. Jadi kemarin gue ngabarin, Mah, gue mau interview Badai. Wah, hebat katanya gitu. Halo Tante. Jadi dia Gitu kayak ya. gitu, bener-bener Semoga yang denger. kayak oh gila sih. Dia Iya. bener-bener, gue gak peres loh. Serius sujud gue sama Badai ini anak Urban. Berarti gue salah satu sekte berarti. Sekte sih. Nyokap gue itu anggotanya, ya kan? Nyokap gue anggotanya gitu Parah. loh. Gara-gara lagu dia ini anak Urban, astaga. Tapi Bang, kalau sebenarnya tuh ada resep khusus gak sih kalau misalnya untuk beberapa musisi sekarang mungkin yang pendatang baru ya Bang, ketika bikin lagu, kalau orang-orang dari tahun 90s, 80s, 2000-an mereka tuh lagunya long lasting rata-rata. Iya, Termasuk iya, lagu iya. lu ya Bang ya. Iya. Nah itu tuh ada something yang kayak gue harus bikin seorganik mungkin, gue harus bikin seidealis mungkin, ada gak sih Bang? Dulu sih awal-awalnya gue bikin lagu Ya. untuk band itu gue nggak pernah mikir apa-apa karena gue pikir apa yang gue bikin itu adalah yang gue suka aja. Yes. Jadi gue dengerin inspirasi gue, misalkan kalau Indonesia misalkan gue dengerin Krisya, dengerin Diana Pramana Putra, dengerin Kla, terus yang bule misalkan gue dengerin David Foster gitu ya. Ya itu gue mengalir gitu aja, gue bikin lagu tanpa tujuan tertentu. Ya hokinya ketemu sama teman-teman di Krispati dan akhirnya band itu bisa jadi. Dan pada saat gue masukin lagu-lagu gue, kebetulan label juga suka dan bisa diterima masyarakat. Tapi setelah itu pasti semakin banyak yang hits, pastikan itu juga jaminan buat orang. Benar. Artinya orang kalau minta lagu sama gue gitu ya, mereka pengennya booming. Iya. Pengennya karena udah ada jaminan tuh 8 album Krispati nggak ada yang nggak hits gitu kan. Nah akhirnya gue bilang sama orang bahwa gue selalu akan memberikan lagu yang terbaik versi gue. Misalnya kayak Rosa minta lagu sama gue, Agnes, Terry, Astrid, bahkan yang baru-baru kayak Mita, Unmesh.
gitu Afgan. Iya. Itu gue selalu bilang gitu, mudah-mudahan gue kasih yang terbaik. Iya. Ya alhamdulillah puji Tuhan semuanya bisa ada di industri di eranya masing-masing lah. Benar. Jadi ya sebetulnya buat ngebaca industri juga jadi challenge juga ya. Betul. Buat abang. Betul. Mau Gitu. nggak mau gue harus belajar dari produser juga. Iya. Jadi membaca peluang dari penyanyi yang akan gue produce. Iya. Termasuk membuat lagu yang saat ini mungkin lagunya tipenya tipe gue, tapi gimana musiknya bisa masuk sampai ke era sekarang. Nah itu kan sebetulnya Gitu. tantangan juga ya bang ya. Tantangan. Abang ada dari tadi yang pertama kali mungkin profesional di industri 99 ya bang ya. Iya, 99 sampai sekarang 2025 anak kurban bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun gitu kan. Tapi banyak something yang signifikan gak sih bang di 2000-an sampai sekarang 2025 yang kayak industri sekarang bikin lagu begini ya. Abang banyak kaget gak sih bang? Banyak. Justru sekarang ini kalau misalkan musiknya retro lagi sih gue nggak kaget karena musik itu berhenti sebenarnya di tahun 90. 90 sampai 99. Oke, apa yang berhenti tapi? Ini genre barunya. Oke. Genre barunya tuh berhenti di situ. Sampai 2000 ke sini semuanya mengulangi yang udah pernah ada. Termasuk jadi kita terinspirasi lagi sama musik-musik yang menginspirasi kita sebelumnya. Yes. Gitu. Mungkin kalau dari segi dance music mungkin yang baru itu ya kayak EDM. Indie mah dulu udah ada indie juga ya, udah ada, tapi indie zaman 70-an tuh namanya Flower Generation. Oke. Kan. Cuma sekarang ini jadinya senja-senjaan gitu kan. Kayaknya di liriknya tuh wajib banget gitu ada senja ada gitu. senja gitu. Senja, apalagi kopi dan lain-lain gitu kan. Wah itu pokoknya apa gitu kan. menjual banget deh gitu. Harus Gen Z banget nih gitu loh. Tapi di malam minggu pertama single terbaru Abang Badai juga nih anak urban. Kenapa di penghujung tahun sih bang keluarinnya? Ya memang gue termasuk produser musik atau songwriter yang tidak terlalu memikirkan kapan gue mau meriliskan itu. Jadi saat itu ya udah gue lagi mood bikin lagu ini dan ketemu sama produser musik yang gue suka juga, teman gue Dennis Nusi, dan gue kasih clue-cluenya aransemen harus begini. Ya udah pas gue mau keluarin ya gue keluarin aja. Gitu. Nanti bulan Januari atau Februari gue akan ada single baru lagi. Gitu. Mungkin kita akan ketemu lagi ya. Jadi ya buat seorang Badai sebenarnya udah nggak merhatiin sih schedule atau bahkan jadwal rame nih gitu. Iya, ya udah maksud gue. Tapi nggak ada aja bang. Apa? Iya yang ada aja deh. Ada kita keluarin. Iya udah keluarin aja. Ya gitu. artinya gini, kalau lagu itu memang sudah menemukan jalannya, ya dia akan menemukan jalannya juga. Kayak misalkan Melamarmu tuh. Betul. Itu kan 1 tahun setelah gue resign dari Krispati, orang banyak bilang, lo kalau nggak ada Krispati nggak akan bisa bikin lagu hits lagi. Ternyata 2017 keluar Melamarmu tuh. Iya, rame pula lagi. Sampai hari ini jadi anthem wedding nasional. Yo. Gue bisa kaya tuh dari wedding itu. Jujur, kalau cair. Gue tahu nih arahnya kalau cair. Sampai detik ini masih loh bang. Masih itu ya. Prewed, lamaran, wedding. Kok mana itu emang ya? Mana tuh ya? Gak tahu gue juga. Nomor rekening gue tahu kan. Ya gitulah kira-kira. Gitulah ada korban. Tapi single terbarunya itu judulnya Malam Minggu Pertama. Nanti kita akan ngobrol secara spesifik all about singlenya Abang Badai ini anak kurban. Ya dia udah bilang lah sebetulnya ya. Gue nggak pengen gue yang mention sih bang, ya kan. Ex Krispatih, tapi memang lagunya banyak dari beliau dan lagunya pun masih rame kok sampai detik ini. Even masih itu nggak boleh dan bla 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 masih banyak bang, jujur. Masih banyak loh, sering masuk juga di gua, di siang juga ada. Ya salah satunya nyokap gua tadi itu sih. Sekte yang gak perlu disuruh itu. Dibilang mau request lagu ini dong, boleh dan, gitu. Kalau sekarang ini kan kalau gua manggung solo juga, gua kan bawain juga. Coba perbedaan gua ketika dulu di band atau apapun itu, di panggung solo gua tuh gua bawain juga lagu-lagu yang gua bikin buat penyanyi Indonesia yang lain. Gitu. Jadi pada saat gua bikin buat Unmesh, gua bikin buat Mita, gua bikin buat Maudy Ayunda. Agnes itu gue bikin jadi aransemen baru. Jadi orang yang bosan denger lagu Badai yang ini mulu. Ternyata ini lagunya dia juga gitu. Iya. Itu bedanya. Yang sebetulnya kalau orang belakang layar sih udah tahu ya bang udah ya. Tahu, cuman kan halayak umum sometimes ngeliatnya di depan doang. Iya. Oh
kok dia bawa lagu ini ya, bukannya lagu si cewek ini ya. Iya. Tulisan gue. Iya. Tulisan gue ini. Gue yang bikin, gue yang kompos, mohon maaf gitu. Jadi lagu gue gitu kan. Iya. Daripada kita ribut masalah lain ya Bang Iya, ya bener. gitu. Jadi mending kita bawain lagu. Orang cabang sendiri juga kayaknya banyak gitu. Iya, Kita masih gitu. bersama Badai anak urban. Kalau misalkan punya pertanyaan buat beliau ini sang legend dari tahun 2000-an anak urban sampai detik ini, gue sangat-sangat respect sih kalau misalnya Abang Badai ini masih pengen promo juga. Tadi soalnya ditanyain di awal ya. Iya, kenapa sih Bang masih pengen promo? Siapa sih anak urban yang kagak tahu Badai? Ke siapa gitu gue tanya gitu loh. Bahkan musisi-musisi baru pun banyak yang interest. Coba lihat WhatsApp-nya. Bang tulisin dong. Pasti banyak banget gitu. Iya. Jadi kita masih ngobrol. Kalau misalkan punya pertanyaan, please tanyain di WhatsApp kita di 0811221063. Urban Jreng masih nemenin kamu barengan sama Sabil dan juga Badai. Urban 106,3 FM Radio Visual. 106,3 FM Urban Radio anak urban. Hai, barengan sama Sabil di sini. Masih di Urban Jreng, cara asik dengerin musik. Dan kita masih barengan sama Abang Badai. Yo. Di sini anak urban dan kita masuk ke lagunya mungkin ya. Single terbarunya judulnya Malam Minggu Pertama. Nah, Oke, yang spesialnya adalah yang pengen gue langsung cecer tuh sebenarnya aransemen sih Bang. Ini kan Aransemennya. sebenarnya pasti banyak orang yang bertanya-tanya. ya. Kok tiba-tiba Badai bikin lagunya kayak begini sih? Iya, Ya kan? betul. Dibanding lagu-lagu ballad lo yang biasa dan pop-pop dan lain-lainnya, sekarang hampir 90% 80s ya Bang ya? Iya, 90%. Why? Kenapa tiba-tiba? Memang aku tuh suka banget sama musik-musik sebenarnya ya. Popnya pun aku suka 80-90 tuh aku ngelotok banget sama Oke. era itu. Iya. Tapi kan selama ini kan aku nggak pernah bikin karya yang mengarah ke sana. Terus udah gitu aku pengen coba dengan aransemen yang berbeda. Makanya ini produksi musiknya bukan aku yang kerjain. Oke. Ini teman aku namanya Dennis Nusi, dia juga ngerjain beberapa penyanyi-penyanyi Indonesia yang lain. Dan preferensinya udah aku kasih tahu. Pokoknya gue mau di era-eranya Om Dian Pramana Putra. Yeah. Gitu atau James Ingram, Iya. 80-90, pokoknya gue main di area situ gitu Oke. kan. Nah tapi kenapa dibuatnya sekarang? Ya kita memang harus adaptif kan terhadap betul. situasi dan kondisi sekarang kan. Yes. Gitu. Nah pada saat rekaman pun ternyata vokal aku ini Iya. didouble beberapa kali. Oke. Jadi untuk dapetin Feel 80s. sound chorusnya Iya. di vokal, Iya. makanya di tracknya berapa kali gitu. Selama ini aku track cuma satu track aja, ditambah backing vokal. Yes. Tapi kalau yang ini layer vokalnya banyak, gitu. Biar mirip semirip mungkin sama dulu ya Bang ya. Sama yang bener-bener sound-sound 80 kan vokalnya kan di double-double, kadang Iya. bisa 3-4 kali. Iya. Nyanyi dengan pattern yang sama dan dari layer yang sama gitu. Yes. Tapi ya jujur sebenarnya dengan genre seperti ini juga dengan musisi-musisi pendatang baru juga cukup banyak ya Bang ya. Cukup banyak. Mereka yang tiba-tiba Betul. bawa 90s, Ya, 80s, ya. 70s. Tapi Ya. memang gak ada yang sekental ini sih jujur. Gak ada yang sekental ini ya. Iya. Iya, ini tuh sebenarnya aku terinspirasi sama Silk Sonic, pernah dengar kan Silk Silk Sonicnya? Sonic. Bruno Luar ya Bang? Mars. Iya. Ya, luar. Nah, itu kan cuma kan dia gitu kan. Gitu kan. Iya, Tapi kalau ini dibuatnya eranya era-era Indonesian pop lah. Oke, kita mengikuti beberapa tadi yang sebelumnya ya Bang ya. Gitu. Seru sih. Tapi Gitu. jualannya susah gak sih Bang sebetulnya? Saat ini sih aku belum bisa menebak apakah ini jualannya susah atau enggak. Tapi minimal prinsipnya nih ya. Iya. Di setiap radio aku ditanya tujuan lu apa bikin lagu kayak gini gitu kan. Gua tuh sebenarnya nggak terlalu pusing mau diterima apa enggak sama Gen Z gitu. Ya lu mau suka silakan, mau download silakan, mau Iya. gimana silakan Iya. gitu kan. Tapi minimal adaptif itu penting. Benar. Soal diterima apa enggak, Yes. I don't care gitu. Karena ya sebetulnya ya musik tadi ya Bang, tadi di cut pertama kita udah ngobrol juga karena recycle kan. Iya. Akan balik lagi gitu Iya, loh. Musik, fashion, tren dan segala macam Betul. termasuk ya musik gitu loh. Jadi Betul. ketika sambil dengerin juga gila sih emang harus Ya, sama ya, ya. orangnya sih. Jadi sekental itu. Iya, Tapi iya. harus gitu gak sih Bang? Sebagai musisi yang bener-bener real musisi seperti Badai ini anak korban ya. I don't care, harus kayak gitu. Ya, itu idealisme gua. Iya. Tapi secara musik gua selalu adaptif aja. Iya. Apa yang lagi gua suka dengerin di era pop, di genre pop ya udah Iya. kita kembangkan. Yes, Tapi yes, nanti soal resultnya mau kayak gimana, minimal ini kan tabungan konten. Betul. Ya kan, single gue dari 2012 tuh mungkin udah lebih dari 9 single gitu sampai mungkin ini single ke-10 ya.
ya sebagai orang belakang, mantan orang belakang yang Masih kok. di sebelah drummer gitu kan. Iya. Sekarang jadi frontman depan dan Betul. ada aja jadwal manggungnya. Iya. Buat gua nggak banyak orang bisa kayak gitu. Betul. Minimal kan vokalis dari band Iya. keluar bikin solo. Benar. Kalau jadi itu udah lumrah. Benar. Karena dia udah punya masa. Bener. Kalau gua kan keyboardis Di belakang di belakang. Sekarang ke depan bawain lagu sendiri dan masanya juga ada, Iya. marketnya ada. Nah itu nggak banyak. Nggak banyak karena memang lagunya lagu lu banget tadi. Iya, lagu gue kecuali kalau gue nyanyiin lagu orang ya, Benar. agak sulit tuh. Agak sulit. Kan Iya. nyanyi lagu sendiri aja bang. Iya. Sendiri aja rame kok. Itu aja masih kita perjuangin ya bang Iya, ya. betul. Tapi seru sih. Tapi tapi jadi beban gak sih bang? Malam minggu pertama tuh kan ya tadi ya. Iya. By pembawaan genre dan lain-lain beda banget sama lagu-lagu abang sebelumnya di tahun 2000-an. Iya. Walaupun kita tetap harus adaptif. Iya. Tapi juga ketika ngebawain dan lirik-liriknya sebetulnya jadi beban gak sih bang? Gue harus ngebaca milenial gak ya? Gue harus ngebaca Gen Z sekarang gak ya? Ya, terfikirkan sih iya. Terutama untuk kebawainnya di panggung ya. Kalau band pengiring gue sudah aman lah. Cuma Iya. gimana caranya gue dengan umur gue yang 3 tahun lagi 50 gitu, gue tetap bisa bawain lagu ini jadi tetap muda gitu kan, Iya, tetap muda di telinga minimal, Yes, di yes. penglihatan sih jangan dipaksain lah ya. Lagu dan suara sih gak berubah. Iya. Untung bukan gue yang ngomong Iya, kan. makanya. Nyokap gue, itu anak kan korban. alamiah. Yes. Nah tapi setelah kemarin kita coba bawain, ya ternyata orang enjoy aja. Iya. Jadi aku kalau manggung solo kan lagu baru pasti dibawain. Yes. Kita tes market nih. Yoi. Kemarin aku manggung di klub, ternyata klubnya ya enjoy aja gitu. Enjoy aja. Malam Iya. minggu pertama ini bang. Malam minggu pertama. Oke. Gitu. Walaupun ya 20% dari mereka lupa diri juga gitu. Iya dong, tua-tua keladi Yang juga penting kita mereka. enjoy, mereka enjoy, gue seneng, pulang seneng Yoi. gitu. Gitu aja Gitu sebenarnya. aja kita mah gitu. Tapi bang sebetulnya ini tuh bakal jadi, pernah gak sih bang nulis lagu tapi jadi trilogi gitu? Nah lucunya ini kan sebelumnya kan aku ada single sebelum ini, Iya. judulnya Sakit 2 Kali. Oke. Nah, sebenarnya ada 3 sih, Belum Bisa Percaya, Sakit 2 Kali sama yang ini. Malam minggu pertama. Sebenarnya 3 lagu ini harusnya masukku sebenarnya. Oke. Dan itu judulnya dari lagu pertama sampai lagu ke-8 itu judulnya berkaitan. Oke. Cuma seru. ini labelnya lompat-lompat ngeluarin singlenya. Baik. Yang pertama tuh Belum Bisa Percaya. Belum Bisa Percaya ini sebenarnya urutan ketiga. Oke. Si Malam Minggu Pertama ini sebenarnya urutan kedua. Oke. Jadi dibalik sih Belum Bisa Percaya Iya. single pertama. Waktu itu Iya, aku iya, masih iya. sama Naga Suara kan. Ah. Sakit 2 Kali nanti single yang cerita yang berikutnya gitu. Iya. Lagu pertama sebenarnya harusnya Jadian judulnya. Oke. Kok lu gak ngamuk sih bang? Tapi keluar Apa? dari schedule lu sendiri tapi. Ya pada saat itu kan aku masih di major label ya. Aha. Ya kan mereka punya wewenang lah untuk Iya. itu karena mereka Iya. mungkin berpikir si Jadian ini lagunya kalau gue keluarin kurang jual nih Dai. Lebih jualan si Sakit 2 Kali ini buat market lo gitu Iya, kan. Ya iya. udah kita percayakan ke dia. Ngikut deh. Iya, tapi setelah gue pegang sendiri Iya. ya udah. Ya udah balik Gitu. lagi ke triloginya tadi ya bang Iya, ya. Berarti yang betul. akan dirilis Januari juga masuk di album ini. Ya, jadi nanti bulan Januari mungkin kita akan rilis di awal Februari ya. Aku akan bikin album live Oke. recording. Oke. Greatest Hits of Badai live recording. Oh jadi akan ada 2 album berbeda bang. Yang satu live, Enggak, unplugged. satu album, Oke. tapi semuanya dimainkan secara live. Oke. Dibikin di Jakarta, ada suara penonton, ada ambience live-nya. Iya. Isinya semua lagu-lagu hitsku. Yes. Dari zaman ngeband sampai solo, aku bawakan dengan aransemen berbeda, tapi Iya. rekamannya live. Oke, paham. Ya. Kita pakai audionya tadi ya bang ya. Betul, live recording. Yes. Karena orang juga kadang sekarang nyarinya gitu ya bang. Ya. Daripada yang ada di TikTok, di IG apa segala macam, gua produksi sendiri deh. Iya, Gitu. iya. Gitu. Jadi aku menawarkan rekaman yang organik lah. Di tahun 2026 ini kan jarang yang bikin rekaman live. Benar. Itu mungkin 90-an 2000-an awal kali. Iya, karena mungkin satu orang nggak pede. Ya, Gitu kan. ya. 2 ya tergantung kualitas suara juga kan Iya, bang. itu. Gitu. Itu sih. Itu sih sebenarnya nomor 1 dan 2 sama. Iya. Makanya mereka nggak pede Iya, nggak gitu. pede. Gua sih pede ya, Iya. Bang Badai sih pede, Ya, pede-pede gitu. aja, Gue sih ya. aman aja nih tahun 2000-an gak ada yang berubah gitu. Kalau yang sekarang kan banyaknya udah banyak lapisannya ya Bang ya. Ya.
gitu. Kan teknologi kan berkembang. Teknologi orang belakang anak kurban ya, ilah makin ditanya lu mau nanya gosip apa sih, dia tahu semua ini gitu. Walaupun juga sebagai jadi orang yang lumayan kritis juga ya anak kurban, all about tentang musik dan juga lalalililinya, lalalililinya yang masih diurusin sampai sekarang ya bang ya. Ngurusin banget. Repot banget. Aku terakhir kali ketemu Teh Rika juga sama sih bang, seru banget. Seru kita banget, ngobrol panjang sekali karena Teh Rika kesini juga. Teh Rika kesini, tapi udah cukup lama sih bang, beberapa tahun lalu. Dan ketika ngomongin all about royalty ya bang ya, seru banget. Aku sebagai makhluk awam ya anak kurban ya, mendengar curhatan-curhatan itu dan sih memang hutan rimba sih Teh. Sebagaimana semestinya ya. Hutan rimba. Sebenarnya ya simpel sih sebenarnya pencipta lagu tuh jangan lihat gua lah. Gua nih mungkin satu di antara 10 orang yang bisa sukses sampai hari ini. Tapi aduh yang lain-lain itu. Maksudnya mereka benar-benar kasihan gitu. Maksudnya lagunya di mana-mana dinyanyiin bahkan hits gitu ya. Ini di luar mereka nggak bisa nabung, atau mereka terlibat kenakalan gitu kan. Tapi lagu mereka nggak bisa menghidupi mereka. Itu maksudnya please lah mereka, kalian ini yang menggunakan tolonglah jangan egois lah gitu. Kita juga nggak tahu ya bang itu kemana kita nggak tahu ngalirnya kemana ya. Makanya kan? Gitu karena ya again ya karya kan bang gitu loh, ada hak dong, ada hak dan kewajiban sebetulnya. Betul di situ ya ada kurban. Nanti panjang ya kita kalau misal Tapi udah ngomongin sampai subuh nanti repot. Program yang lain skip nanti ya. Bang Badai juga ada jadwal lain anak kurban, mohon maaf ya. Nanti dia dikasih mic suka kemana-mana nanti. Masih bareng sama Badai dan juga Sabil anak kurban masih di Urban Jreng. Abis ini kita bakal dengerin secara live. Judulnya Malam Minggu Pertama. Jadi kalau misalnya kamu denger dari nama Badai aja sih menurut gue nggak usah dibaca akan viral dan kayak gimana. Dengan kita tahu siapa yang nulisnya sih menurut gue kayak udah jadi suatu kepercayaan sih bang. Dari segi aransemennya, lirik dan segala macam udah gimana dia yang bawa ya. Jadi nanti kita dengerin secara live. Jangan kemana-mana, masih bareng sama Sabil pastinya di Urban Jreng. Cara asik dengerin musik. Urban 106,3 FM Radio Visual. 106,3 FM Urban Radio anak Urban. Gak apa-apa, kita briefing aja dulu gitu. Namanya juga kayak manggung ya bang ya. Makanya briefing dulu kita anak Urban. Masih tapi pasti aja, iya kan? Masih kaku. Ya sejam, baru juga sejam kita bang ketemu ya kan. Disuruh ngobrol, sekarang nyanyi lagi gitu kan. Ya briefing dulu lah anak Urban gitu. Jadi kalau tadi kamu siap-siap lagi mau typing, Kak bocor. Emang sengaja konsepnya kita emang romoman aja. Oh tadi ketahuan bocor ya? Ada bocor. Pakai yang begini biar gak bocor. Apa tuh? Apa tuh? Tapi anak Urban kita masih barengan sama Badai. Hai semua. Dan kita masih di Urban Jreng. Cara Urban asik Jreng. dengerin musik. Ini sih gue sih kalau misalnya ngasih mic-nya ke dia doang, gue takut beneran siaran ya. Bener. Gitu. Karena ya beliau ini anak Urban selain seorang komposer, penulis, penyanyi, solois, ex-band juga ya bang ya. Yo, ex-bandis. Ex-bandis. Gitu anak Urban ya. Dia juga seorang interviewer juga gitu. Jadi kayak tadi di awal coba-coba aja kita di interview balik gitu. Masalahnya nggak ada materinya bang kalau di aku bang. Oh gitu ya. Iya mending abang aja. Oh gitu. iya siap. Ntar dikulik deh. Ya kagak ada yang bisa dijual bang. Gue mah interview orang aja deh gitu. Kita masih bersama Badai. Dan sebentar lagi kita bakal dengerin langsung secara live anak Urban single terbaru dari Abang Badai. Ini judulnya Malam Minggu Pertama. Tapi mungkin karena gue tadi malas sih bang nanyanya, karena gue tahu seorang penyiar pasti semua orang bakal nanya lagunya tentang apa. Iya paham. Iya kan. Tapi secara garis besar mungkin ya bang ya, kalau misalnya bisa dijadiin novel bang, Malam Minggu Pertama ini bakal ceritanya kayak gimana sinopsisnya? Ceritanya intinya adalah rasa deg-degan lu saat jadiannya mungkin minggu lalu, terus ngapelnya hari ini. Oke. Ngapel pertama kali lu ketemu dia. Bentar ya, aku dandan dulu. Lu sedek-dekan itu nungguin dia. Bagaikan seorang putri, lu tungguin. Terus gimana caranya gue curi-curi kesempatan nih. Entah gue cium pipinya kayak gue pegang tangannya kayak kan sedek-dekan itu. Iya. Jadi gue ngebayangin POV gue di tahun 80-an. Gue nyetir Corolla DX gitu. Mau jemput. Gitu kan, lewat di komplek-komplek lama.
Terus gue nungguin dia keluar Iya. dan sedeg-degan itu. Ya ilah, sumringahnya pokoknya hari itu gue paling ganteng deh gitu. Iya dah, udah dah pokoknya itu dah pokoknya. Pokoknya hari pertama sama sekarang jauh sih bang bedanya. Yoi, betul. Hari pertama wangi, cakep banget, deg-degan, terus iya segala kan. macem deg-degan dopaminnya gitu. Kalau sekarang bertahan aja alhamdulillah Iya, gitu. bentar aja alhamdulillah. Udah betul. syukur gitu loh. Tapi ya intinya itu ya bang ya. Intinya gitu. Gitu. Rasa deg-degannya lah. Semua Iya. orang juga walaupun cintanya diulang-ulang sama orang yang beda juga kan intinya malam minggu pertama pasti ada aja. Iya. Gila, Dan sekarang gitu kan, kan. istilah malam minggu kan udah nggak ada. Bener. Apa sih saat night sekarang? Iya. Malam minggu. Iya maksudnya malam minggu tuh kayak sekarang apa sih malam minggu ya sama aja kayak Iya, bener, malam bener, Jumat bener. malam Kemis sama Bener aja bang. kayaknya Dan gitu masalahnya kan orang kalau mau ngajak jalan ya jalan aja kan. kan. Iya betul. Nongkrong yuk gitu. Gak usah nunggu malam minggu kan. Bener. Nah itu gue mau mengembalikan lagi Yes. kalimat itu. Yes. Sama seperti kalimat Don Juan di Melamarmu. Oke. Gitu. Iya. Aku tak setampan Don Juan. Oke. Don Juan kan playboy tahun 70-an. Iya, pantesan gue nggak tahu sih bang. Nah, itu gue balikin lagi dan Iya, anak iya. sekarang penasaran Benar. sama Don Juan itu benar. apaan ya? Iya. Abis ini kita searching ya. Abis ini kita Iya. searching ya. Mohon maaf nih Gen Z nih. Don Juan yang mana nih? Oke, bener kata Bang Badai gitu. Sama kayak malam mingguan ya Bang ya. Iya, Karena malam kalau mingguan. dulu mungkin 80-an Senin ke Jumat mah aduh beda lagi sama sekarang. Ya, Bang ya. Iya, Senin ke Jumat tuh dulu waktu zaman-zaman itu mungkin ya, mungkin zaman nyokap gitu ya. Yes. Itu kan zamannya orang benar-benar cari kerja. Betul. Hari Sabtu ya udah. Iya. Baru tuh free. Nonton, Gitu. ngajak cewek lo kemana Yoi, gitu kan. Gitu. ih seru banget. Kalau sekarang kan anak kurban kadang-kadang ngelihat gennya juga dari hari Senin sampai Minggu orang kerja. Makanya. Bang, ya ilah, untung bukan kita ya. Iya. Hari Senin healing pusing. Iya. Bahasa zaman sekarang mah banyak banget ya Bang ya. Makanya. Sebutan-sebutan dan istilah-istilahnya gitu. Tapi kepikiran gak sih Bang buat dimasukin diselip-selipin ke lagu sendiri? Mau sih, mau. Nanti gue pengen coba sih. Iya. Mungkin next single gitu ya. Yes. Gue mau apa sih yang kayak istilah-istilah sekarang apa ya? Banyak red banget. flag, Red green flag, flag, terus bener. apa lagi tuh? Green flag, apa lagi? apa? YTTA, YTTA. yang tahu-tahu aja. Iya. Aduh, capek banget gue. Tapi itu dibikin Banyak yang banget ya. ballad song kali ya. Iya, ya kan. Tiba-tiba ada saat night moment. Iya. Kamu tuh red flag banget. Ya ilah. Ih, seru loh itu. Iya kan? Seru loh. Nah, tapi, bikin Bang. tapi musiknya tetap romantic ballad, Iya. cuma ada lirik itu. Iya, itu tuh Gen Z suka. Gen Z suka. Ntar di hotel gue bikin. Nah, tapi ingat anak kurban apa pesannya tadi dari seorang badai tetap harus adaptif ya kita Iya ya dong, gitu loh. harus dong. Karena perputaran musisi mah di situ-situ aja gitu. Jadi nggak usah sosokan Gen Z banget nih lagu ini. Masa kayak begitu. Banyak sosok-sosok di tahun 2000-an yang gitu. Oh gitu ya, ada ya? Mungkin ya Bang ya. Oh iya, Mungkin mungkin ya. dia kurang jauh mainnya. Kurang jauh mainnya. Slow, mampus lu. Ini Mungkin orang kurang emang piknik, kurang Ini piknik. kurang piknik. Ya makasih loh disapu ya Bang ya. Abis itu kita bakal dengerin secara langsung Bang. Tapi kalau misalnya lu bisa naruh ini di suasana, ini tuh lagunya emang dengerinnya enaknya di jam-jam berapa sih malam minggu pertama? Ya jam 7:30 lah. 8 sore ya. Setengah 8 udah mau menjelang malam ya. Iya. Ya mungkin jam 6 jam 7 lah persiapan kita lagi pakai Pengalingan. minyak wangi gitu, Yes, mau yes. jalan keluar. Yoi. Gitu kan. Itu sih anak kurbannya. Dan pastinya ini bakal nge-recall balik lagi orang-orang yang di zaman 70s 80s ya Bang ya. Iya. Dengan musik-musik yang era kayak gitu, kau pasti bakal suka banget anak kurban. Amin, Apalagi mudah-mudahan. tapi Bang, satu lagi ya, sebenarnya anak-anak zaman sekarang juga banyak kok sebetulnya yang melek sama lagu-lagu lama. Iya. Ya kan? Iya, iya. Nah, lagu lu ini salah satunya, Iya, ya kan? mudah-mudahan ya. Pasti dikejar, Pasti dikejar gitu. tuh ya. Kita bakal dengerin secara langsung anak kurban. So, please welcome. Ini dia Badai pastinya. Kalau misal kamu pengen dengerin di semua platform music, semuanya udah ada lengkap. Judulnya Malam Minggu Pertama. Please stream juga dan masukin ke playlist kamu. So, Abang Badai, ready? Ya, ready dong. Ready ya anak kurban. Please welcome. Ini dia Badai with Urban Radio.